Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan dirimu. Nama saya Maksud Simanguntung dari Prodi Informatika, NIM 11S24022. Di sini saya akan menjelaskan 5 pertanyaan yang Ibu berikan kepada kami. Yaitu yang pertama, ini adalah ada 2 stand atau kios penjual es krim warna-warni dengan pewarna es krim merah jambu, kuning, ungu, dan hijau. Es krim pada stand pertama dibuat dengan mengikuti instruksi sebagai berikut. 0. Mulai dengan corong kosong. Yang pertama, ambil warna secara sembarang atau random, tambahkan 2 bulatan berwarna sama. Yang kedua, tambahkan 1 bulatan dengan warna berbeda. Yang ketiga, jika tingginya sudah sesuai dengan yang diminta, berhenti. Jika belum, kembali lagi ke langkah yang pertama. Es krim pada stand kedua tidak mengikuti instruksi tersebut. Tantangannya, yang mana merupakan es krim stand kedua, gambar yang tersedia yang memperlihatkan beberapa susun awal. Jadi di sini saya akan mencoba menjawabnya, yaitu untuk menentukan mana es krim dari stand kedua, kita perlu memperhatikan bahwa es krim di stand pertama mengikuti aturan yang tertentu, sedangkan es krim di stand yang kedua tidak mengikuti aturan tersebut. Aturan untuk stand pertama adalah mulai dengan corong kosong. Yang kedua, pilih warna secara acak dan tambahkan 2 bulatan dengan warna yang sama. Yang ketiga, tambahkan 1 bulatan dengan warna berbeda. Yang keempat, jika tingginya belum sesuai, ulangi langkah yang kedua dan yang ketiga, seperti yang di atas tadi. Berarti, es krim dari stand pertama akan selalu memiliki 2 bulatan berturut-turut dengan warna yang sama, diikuti oleh 1 bulatan dengan warna berbeda. Jadi di sini kita akan memeriksa jawabannya. Itu yang pada jawaban yang ke A, memiliki urutan warna kuning, ungu, hijau sesuai dengan aturan. Yang B, memiliki urutan warna kuning, hijau, ungu yang tidak mengikuti pola. Yang C, mengikuti urutan warna hijau, ungu, kuning sesuai dengan aturan. Yang D, memiliki urutan warna ungu, hijau, kuning sesuai dengan aturan. Jadi jawaban yang tidak mengikuti aturan atau stand yang kedua adalah B. Kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Pada pertanyaan yang kedua ini, Bob bekerja di stasiun pusat kota dan jam bekerja dimulai pukul 8.00. Bob akan didenda jika datang terlambat. Untuk setiap 15 menit keterlambatan, ia harus membayar denda sebesar 10.000. Misalnya, jika ia tiba sebelum pukul 8.15, maka ia tidak didenda. Jika ia datang pukul 8.20, maka ia akan didenda 10.000. Pagi ini, Bob ketiduran dan tiba di stasiun keberangkatan pukul 8.00. Tabel berikut menunjukkan tabel keberangkatan berbagai kereta menuju stasiun pusat kota dan harga tiketnya. Kereta biasa, jadwal mulai pukul 6 sampai 6.00 setiap 5 menit. Waktu tempuh ke stasiun pusat yaitu 40 menit. Harga tiketnya ada 5.000. Kereta Wirawiri jadwalnya mulai pukul 6.00 setiap 10 menit. Waktu tempuh ke stasiun pusat 30 menit. Harga tiketnya 10.000. Kereta cepat jadwalnya mulai pukul 7.00 setiap 15 menit. Waktu tempuh ke stasiun pusat yaitu 20 menit. Harga tiketnya 15.000. Kereta ekspres jadwalnya mulai pukul 7.00 setiap 20 menit. Waktu tempuh ke stasiun pusat 12 menit. Harga tiketnya adalah 20.000. Tantangannya, kereta mana yang harus diambil Bob agar walaupun terlambat tetap paling murah dendanya? Di sini saya akan mencoba menjawabnya. Diketahui Bob tiba di stasiun pada pukul 8:08. Bob akan didenda 10.000 setiap 15 menit keterlambatan dari pukul 8. Pilihan kereta dan kalkulasi biayanya. Yang pertama, kereta biasa. Keberangkatannya setiap 5 menit. Keberangkatan terdekatnya 8:10. Waktu tempuhnya 40 menit. Tiba di stasiun pusat kota
8.50, keterlambatannya 50 menit, atau denda untuk 4 interval 15 menit. Dendanya adalah 4 dikali 10.000 sama dengan 40.000. Total biaya 5.000 ditambah 40.000 sama dengan 40.000. Jadi kalkulasi biaya kereta biasa yaitu 45.000. Yang kedua, kereta Wirawiri. Keberangkatan tiap 10 menit. Keberangkatan terdekat 8:10. Waktu tempuhnya adalah 30 menit. Tiba di stasiun pusat kota yaitu 8.40. Keterlambatannya 40 menit. Untuk denda 3 interval 15 menit. Dendanya 3 dikali 10.000 menjadi 30.000. Total biaya dari kereta Warawiri 10.000 tambah 30.000 sama dengan 40.000. Yang ketiga, kereta cepat. Keberangkatan tiap 15 menit. Keberangkatan terdekat 8:15. Waktu tempuhnya 20 menit. Tiba di stasiun pusat kota 8:35. Keterlambatan 30 menit. Denda untuk 3 interval 15 menit. Dendanya 3 dikali 10.000 sama dengan 30.000. Total biayanya yaitu 15.000 ditambah 30.000 menjadi 45.000. Jadi harganya dari kereta cepat itu adalah 45.000. Yang keempat adalah kereta ekspres. Berangkat tiap 20 menit. Keberangkatan terdekat 8:20. Waktu tempuh 12 menit. Tiba di stasiun pusat kota 8:32. Keterlambatan 32 menit. Dendanya untuk 3 interval 15 menit. Jadi denda dikali 10.000 sama dengan 30.000. Total biayanya yaitu 20.000 ditambah 30.000 sama dengan 50.000. Jadi dapat kita simpulkan, setelah mempertimbangkan ulang, kereta dengan total biaya yang paling murah adalah Warawiri dengan total biaya 40.000. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga. Pada pertanyaan ketiga, diketahui Bobby si berang-berang memutuskan untuk berpergian dari Hamper ke Mak. Pada peta, lingkaran adalah sebuah kota dan sebuah garis adalah sebuah ruas jalan tol 2 arah yang menghubungkan kedua kota. Huruf menunjukkan nama kota, angka menunjukkan biaya yang harus dibayar saat masuk jalan tol yang menghubungkan dua kota tersebut. Mobil dapat berpindah dari arah saat ada sebuah persimpangan, tapi tetap harus membayar penuh jalan yang dimasukinya. Misalnya, untuk berpergian dari kota B ke C dapat dipilih jalan sehingga membayar 24 sama dengan 18 tambah 16. Tantangannya, berapa biaya paling murah dari Hamper ke Mak? Isikan sebuah bilangan bulat. Di sini saya akan mencoba menjawabnya, yaitu pertama-tama kita harus membandingkan nilai-nilai dari kemungkinan yang termurah. Yang pertama, Hamper itu dari A ke G, F, D, Mak. Jadi sama dengan 13 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 18 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 6 sama dengan 69. Yang kedua, Hamper dari A ke F, D, Mak sama dengan 13 ditambah 21 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 6 sama dengan 56. Yang ketiga, Hamper dari A ke C, D, Mak sama dengan 13 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 6 sama dengan 41. Yang keempat, Hamper A, B, Mak sama dengan 13 ditambah 11 ditambah 23 sama dengan 47. Jadi biaya yang paling murah adalah 41. Selanjutnya kita masuk di nomor 4. Terdapat soal nomor 4. Di kota Beras ada 4 jalur kereta api dimulai dari stasiun O, A, B, C, dan D. Ada juga stasiun transit T1, T2, dan T3 yang memungkinkan penumpang pindah jalur. Seperti dapat kita lihat gambar dari soal ini. Tantangannya yaitu
Bebras Jojo akan pergi ke zoo. Ia berganti kereta hanya sekali saja. Dari stasiun pemberangkatan manalah yang berangkat? Jadi di sini saya akan mencoba menjawabnya, yaitu yang dapat saya jawab adalah ini pilihan D, karena dari stasiun D Bebras Jojo bisa naik kereta di jalur biru di stasiun D menuju stasiun transit yang ke T3. Yang kedua, di T3 Jojo bisa berganti kereta ke jalur hijau. Selanjutnya yang ketiga, jalur hijau dari T3 akan langsung menuju zoo. Ini memenuhi syarat untuk berganti kereta sekali saja, yaitu dari jalur biru ke jalur hijau di T3. Tidak ada jalur lain yang memungkinkan Jojo untuk mencapai zoo dengan hanya satu kali bergantian kecuali dengan rute ini. Selanjutnya kita akan masuk ke nomor 5, pertanyaan nomor 5. Berikut ini adalah peta untuk berjalan-jalan ke Taman Bebras. Dapat kita lihat contoh soal dalam gambar ini. Lingkaran hijau melambangkan pohon dan garis coklat melambangkan jalan. Perhatikan bahwa huruf yang sama dapat dipakai melambangkan pohon. Trayek pohon F ke pohon B dapat dituliskan sebagai F, D, E, C, A, dan B. Pada suatu hari Minggu, ada dua keluarga jalan-jalan di Taman Bebras. Trayek keluarga Amir adalah B, A, C, E, D, D, A. Trayek keluarga Badu adalah F, D, C, D, A, D, D, A. Tantangannya, asumsikan bahwa kedua keluarga tersebut berangkat bersamaan dan berjalan dari satu pohon ke pohon berikutnya. Waktu tempuh dari satu pohon ke pohon berikutnya selalu sama. Berapa kali kedua keluarga tersebut bertemu pada pohon yang sama? Di sini saya akan mencoba jawabnya. Pertama-tama kita harus menganalisa langkah-langkah perjalanan dari kedua Amir dan keluarga Badu untuk memastikan apakah mereka pernah berada di pohon yang sama pada waktu yang sama. Trayek keluarga Amir adalah D, A, C, E, D, D, A. Langkah-langkahnya pertama A, yang pertama B, yang kedua A, yang ketiga A, keempat A, yang kelima C, yang keenam itu ada E, yang ketujuh D, 8 E, 9 E, 10 D, dan 11 A. Trayek keluarga Badu yaitu F, D, C, D, A, E, A, D, E, D, A. Langkah-langkahnya F, D, C, D, A, E, A, D, E, D, A. Jadi di sini kita akan membandingkan setiap langkah-langkah dari kedua keluarga tersebut, yaitu langkah pertama Amir di B baru di F, itu tidak sama. Langkah kedua Amir di A baru di D, itu tidak sama. Langkah yang ketiga Amir di A baru di C, itu tidak sama. Langkah yang keempat Amir di A baru di B, tidak sama. Langkah kelima Amir di C baru di A, tidak sama. Langkah yang keenam Amir di E baru di E, sama, tetapi ini berbeda waktu karena urutannya berbeda. Langkah ketujuh Amir di D baru di A, tidak sama. Langkah yang kedelapan Amir di E baru di D, tidak sama. Langkah yang kesembilan Amir di E baru di E, sama, tetapi lagi-lagi pada urutan waktu yang berbeda. Langkah yang ke-10 Amir di D baru di D, sama, tetapi tidak pada waktu yang sama. Maksudnya itu tidak tepat. Langkah yang ke-11 Amir di A baru di A, sama, tetapi tepat pada waktu yang berbeda. Dapat kita simpulkan bahwa dari langkah-langkah di atas terlihat
bahwa meskipun mereka berada di beberapa pohon yang sama, yaitu pada EDA, mereka tidak pernah berada di pohon yang sama pada waktu yang bersamaan. Dengan kata lain, mereka tidak pernah berjumpa selama perjalanan mereka. Jadi jawaban yang benar adalah D. Mereka tidak pernah bertemu. Sekian Bu penjelasan dari saya mengenai 5 soal yang Ibu berikan kepada saya. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata atau kesalahan dari penjelasan saya berikut. Terima kasih Bu.